wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak sekali nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat masih bisa kita hidup sekarang. Nah, itu adalah nikmat yang hampir setiap hari Allah berikan itu kepada kita. Kan ada ungkapan yang bilang begini, seandainya seluruh air di lautan dijadikan sebagai tinta dan juga ranting-ranting pepohonan dijadikan sebagai pena untuk menghitung seberapa banyak nikmat Allah yang memberikan kepada kita, kita tidak akan bisa menghitungnya. Jadi kita patut bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, mengapa setiap kita mendengar nama Nabi Muhammad kita dianjurkan untuk bersolawat? Seperti ayat yang saya baca tadi, bahwasanya bahkan Allah sekalipun dan juga para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah. Maka saya tidak tahu ya, entah itu hadis atau apa, ada ungkapan yang bilang begini, orang yang pelit atau orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau bersolawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad. Karena Allah sekalipun dan juga para malaikat itu bersolawat, apalagi kita manusia kan yang bukan siapa-siapa. Nah, oleh karena itu, maka poinnya adalah ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita dianjurkan untuk bersolawat. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita seperti biasa. Nah, teman-teman sekalian, di dalam kehidupan ini terkadang ada hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, namanya juga hidup, banyak cobaan. Kalau sedikit namanya cobain. Nah, namun kita sebagai seorang muslim diajarkan apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Saya memegang prinsip bahwa setiap hal positif yang kita lakukan pasti ada dampak negatifnya, dan setiap hal negatif yang kita lakukan pasti ada dampak positifnya. Jadi setiap sesuatu, seburuk apapun sesuatu, pasti ada hikmahnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang husnuzon. Maaf, tulisan saya jelek. Apa Pak? Nah, husnuzon secara singkat diartikan sebagai berprasangka baik. Nah, materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang yang namanya su'uzon. Jadi su'uzon ini adalah lawan dari husnuzon ini. Berarti dia berprasangka buruk. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya, pernah tidak teman-teman sekalian itu merasa sedih karena sesuatu yang kita minta itu kadang tidak sesuai dengan harapan kita? Pernah Pak? Pernah. Jadi terkadang misalnya nih, kita berdoa kepada Allah kan, minta sesuatu, tapi Allah belum kabulkan. Pasti kita berprasangka buruk nih sama Allah. Kok nggak dikabulkan ya doa gue? Padahal aku udah doa selama 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tapi kok nggak dikabulkan. Nah, di sini saya mencoba untuk
membantu teman-teman sekalian untuk memahami mengapa terkadang ada sebagian doa yang kita minta kepada Allah itu belum dikabulkan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah, ya itu halaman sebelah kiri, juz 2, saya tidak tahu halaman berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang ada sesuatu yang tidak kita sukai padahal itu baik untuk kita, dan terkadang ada sesuatu yang kita sukai padahal itu baik untuk kita, dan Allah lah yang mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi dari ayat ini bisa kita lihat bahwa mengapa Allah itu tidak mengabulkan beberapa doa kita itu karena Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi sering kita di dalam doa itu meminta bukan apa yang kita butuhkan, tapi apa yang kita inginkan. Jadi poinnya adalah mengapa Allah tidak langsung mengabulkan doa kita. Karena Allah itu memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, saya mempunyai sebuah quotes, bisa dibilang bunyinya itu begini: Allah yang tidak langsung mengabulkan doa-doamu adalah Allah yang sama yang tidak langsung mengazabmu atas dosa-dosamu. Oke. Kemudian kita kembali ke materi kita ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini tujuan dari mempelajari husnuzon ini adalah yang pertama, berhenti nak. Ya. Jadi tujuan pembelajaran dari mempelajari husnuzon ini yang pertama, kita diharapkan untuk tidak bersikap huzon. Jadi kita diharapkan untuk tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kita itu memahami bahwa setiap orang itu bisa melakukan kesalahan. Oke. Sekarang kita lanjut kepada pembagian. Husnuzon ini kita harus berlaku husnuzon ini kepada siapa saja. Nah, pertama itu kepada Allah, kepada diri kita sendiri, dan kepada orang lain. Nah, jadi poin yang pertama, adalah husnuzon kepada Allah ini termasuk tadi sudah yang saya bahas tadi mengenai doa. Nah, husnuzon kepada Allah ini tadi seperti yang saya jelaskan. Salah satu contohnya itu
Jadi tadi pertama husnuzon kepada Allah ini berkenaan, salah satu contohnya saya ambil tentang yaitu mengapa terkadang kita berdoa meskipun kita sudah lama nih berdoa tapi Allah belum mengabulkan. Nah, di sini penjelasannya adalah terkadang Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan Allah itulah yang maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Dan kemudian ada husnuzon kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Nah, selanjutnya ada dampak-dampak buruk dari contoh penerapan husnuzon ya. Contoh penerapan husnuzon di sekolah misalnya yang pertama, saat guru belum masuk kelas kita berpikir nih guru itu sedang ada urusan penting, sisi husnuzonnya. Tapi terkadang kita berpikiran bahwa ketika guru itu terlambat masuk kelas, kita berpikir bahwa gurunya telat nih, gurunya pasti lagi mabar nih di kantin lagi makan gorengan gitu kan. Nah, kemudian contoh husnuzon yang kedua, ketika misalnya kita berjalan atau bertemu teman kita di jalan nih, terus teman tidak menyapa kita. Nah, mungkin kalau kita berpikir husnuzon, kita pasti menganggap si teman ini mungkin dia lagi ada masalah, atau ya dia bukan bermakna sombong kayak gitu kalau kita tidak disapa teman kita ketika bertemu di jalan. Bisa aja dia lagi ada masalah ataupun lagi ada urusan dan lain-lain. Kemudian husnuzon yang ketiga, ketika tugas banyak. Nah, tugas banyak ini banyak siswa atau mahasiswa itu yang kesal. Ada dosen yang ngasih tugasnya setumpuk, ada guru-guru yang gak mau menjelaskan cuma ngasih tugas saja, begitu banyak. Itu kalau kita berpikir suuzon. Tapi kalau kita berpikir husnuzon, maka kita menganggap bahwa guru atau dosen itu memberikan tugas kepada kita itu dalam bermaksud untuk melatih kemampuan kita, bukan untuk membebani kita. Kemudian contoh husnuzon yang keempat, ketika misalnya pembagian rapor, terus nilai kita turun, misalnya pada semester 1, misalnya pada semester 1 itu IPK lah ya, kita bicara IPK. IPK-nya 3,50. Nah, kemudian pada semester 2 IPK-nya turun jadi 3,00 misalnya. Nah, kalau kita berpikir secara husnuzon, kita itu menganggap bahwa IPK saya turun nih dari 3,50 jadi 3,00. Kalau kita berpikir secara husnuzon, berarti maka kita harus lebih introspeksi diri lagi. Berarti pada semester 2 ini saya mengalami penurunan. Berarti caranya untuk meningkatkan lagi nilainya ini, kita harus belajar lagi lebih bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita berpikir suuzon, kenapa nilai kita turun nih? Misalnya ada beberapa dosen yang ngasih nilainya itu misalnya C, nilai C. Dalam hati kita, perasaan saya nggak pernah masalah sama dosen ini, tapi kok gini ya, gitu kan. Nah, contoh yang terakhir yaitu disiplin yang ketat. Saya mau bercerita sedikit. Dulu ketika saya di SMA, sekolah saya itu menerapkan masuk pada pukul 6:30. Itu ketika bel sudah dibunyikan itu siswa-siswa itu sudah berbaris dan pagar itu sudah ditutup. Kalau kita lihat jam 6.30 itu masih gelap, hari masih gelap, masih dingin, masih enak-enaknya tidur kan, malah disuruh masuk cepat-cepat.
Nah, kalau kita berpikir secara husnuzon, kita menganggap bahwa ini itu bagian dari untuk mendisiplinkan diri kita. Karena banyak mungkin di antara kita yang habis subuh itu masih tidur lagi. Jadi sekolah mungkin menerapkan masuk jam 6:30 itu untuk mencegah hal itu. Karena tidur sesudah subuh itu memang nggak baik, ya. Kemudian Kok lama kali? oke, jadi poin yang bisa kita ambil dari husnuzon ini adalah poinnya adalah ketika kita bersikap husnuzon, berarti contohnya kita bersikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang bilang begini, bunyi hadisnya itu begini: aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita tafsirkan hadisnya ini, dia bermakna bahwa siapa yang bersangka baik atau berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berprasangka baik kepadanya. Itu kira-kira. Jadi mungkin sekian materi untuk hari ini. Masih lama. Sekian materi untuk hari ini. Nah, saya ingin membahas tentang, mungkin ini di luar materi sedikit ya, tapi masih berkenaan dengan pendidikan. Sekolah sekarang, ya, sistem pendidikan sekarang itu memaksa setiap siswa untuk paham semua materi pelajaran yang diberikan. Ya, padahal setiap siswa atau setiap murid itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan murid yang berbeda-beda ini dipaksakan oleh guru untuk paham semua materi pelajaran yang diberikan. Contoh, saya tadi mengatakan bahwa setiap murid memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, misalnya ada murid yang pintar matematika, ada murid yang pintar di bahasa Arab, ada murid yang pintar di bahasa Inggris misalnya. Nah, jadi murid-murid yang berbeda ini dipaksa paham untuk semua mata pelajaran. Misalnya murid yang paham atau ahli dalam bahasa Inggris, dia dipaksa paham untuk paham bahasa Arab. Padahal dia memang nggak bisa paham di situ. Seperti saya misalnya, saya ada mungkin sekitar 6 tahun saya belajar bahasa Arab, sampai sekarang nggak paham-paham. Karena mungkin saya yakin keahlian saya memang bukan di situ, tapi di yang lain. Nah, setiap manusia dilahirkan ke dunia itu memiliki potensi. Tidak ada murid yang bodoh. Albert Einstein bilang begini, bahwa setiap murid adalah jenius, tapi jika engkau menilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, maka ikan itu akan merasa bodoh selama hidupnya. Apa maknanya? Ikan, Einstein mengibaratkan ikan itu sebagai seorang murid. Ikan ini potensi dasar diberikan adalah dia ahli dalam berenang. Dia dipaksa untuk memanjat pohon yang pastinya nggak bakal mungkin bisa. Maka ikan ini dia diibaratkan sebagai murid. Dia dipaksa untuk memanjat pohon, nggak bakal bisa. Nah, maka ikan ini akan merasa bodoh. Dia akan merasa bodoh selama hidupnya. Begitu. Nah, ada seorang psikolog, namanya itu Howard Gardner. Dia mengatakan bahwa ada 9 macam kecerdasan pada diri manusia. 9 macam kecerdasan. Yang pertama ada namanya kecerdasan linguistik.
kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, dan juga kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Nah, 9 kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner tadi ini bisa kita artikan bahwa setiap murid itu tidak ada yang baru. Poinnya, jadi poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang mungkin tidak ahli dalam bidang matematika, tidak ahli dalam bahasa Arab, tidak ahli dalam bahasa Inggris, atau misalnya dia cuma ahli dalam bahasa Inggris tapi tidak ahli dalam matematika, enggak apa-apa. Karena kepintaran itu bukan menjamin kalian sukses. Bertumpu pun ijazah kalian, mau kalian kuliah sampai S3, itu tidak berguna. Itu tidak menjamin kalian sukses. Gitu ya. Contoh, tidak banyak orang-orang yang ketika sekolah, banyak orang yang ketika sekolah ranking 1, ranking 2, ranking 3 atau juara umum, tapi ketika terjun ke dunia kerja dia nggak bisa apa-apa. Kenapa nggak bisa apa-apa? Karena dia dituntut untuk paham semua ini, tapi tanpa menekuni satu bidang apapun. Jadi dia bingung nih, dia mau pergi kemana? Karena nggak ada keahliannya. Dia ahli dalam semua, paham, tapi tidak menekuni satu bidang. Itu masalahnya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, walaupun kalian misalnya tidak ahli dalam matematika, tapi ahli dalam bahasa Inggris, kalian masih bisa hidup. Kesuksesan itu bukan dihitung, bukan dilihat dari kalian paham matematika, paham bahasa Arab atau paham bahasa Inggris, tapi kesuksesan itu hanya datang pada siapa yang mau berusaha. Oke, demikian mungkin materi yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan juga bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum